banyak banget kerak, numpuk kerak di sini teman-teman. Ini udah lama banget, mungkin nggak pernah dibongkar, dan sekalinya sekarang turun. Aduh, ini kita lihat untuk crankcase-nya gosong. Ini untuk seal kas bagian kiri pun kita lihat tuh udah basah, kena ya. Pantas motornya tiap pagi udah susah hidup, setelannya ngempos kering. Jadi susah nyetingnya kalau seal kas kiri bocor, apalagi yang kanan. Tadi yang kanan pun juga udah los. Nah, kemungkinan jadi oli mesin masuk dari seal kas kanan ini teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jadi ini kita ada Peace Air Caltech teman-teman. Udah lama kita nggak upload karena kemarin habis nyelesain dulu blok-blok yang PR yang tertunda teman-teman. Jadi blok portingan semua jadi habis diberesin dulu, dan sekarang baru keburu kita ngonten lagi. Dan ini di depan saya ada Peace Air Caltech teman-teman. Ini Peace Air Caltech asli. Kalau yang asli, kalau Peace Air Caltech yang asli itu ada kodenya teman-teman, di nomor rangkanya itu ada H1K, dan ini asli real. Jadi nanti mau direstorasi lagi, dan sekarang difokus untuk di mesin dulu. Mesinnya mau kita bongkar teman-teman, dan agak sedikit berisik, jadi mau dibelah mesinnya. Terus untuk bagian mesin mungkin direstore. Nanti kalau mesin sudah enak baru ke kaki-kaki dan nyicil ke body-bodinya, dibikin lebih cantik lagi teman-teman. Ini yang king sudah beres, sudah jadi, tinggal diambil aja sama orangnya. Oke, untuk soundnya, cek soundnya coba dulu kendalanya seperti apa. Udah lama stoknya nggak tampil ya kayak. Nah ini jadi agak sedikit bunyi di bagian depan sama tengah teman-teman, sama bagian kopling. Cuma ini nanti mau dibelah semua, jadi dicek semua part-part yang kurang bagus nanti diganti biar lebih segar mesinnya. Mesinnya tetap standar bloknya, nanti mungkin di quarter aja. Gak di porting ya kayak? Standar aja. Standar aja. Jadi ini diutamain standaran tapi enak teman-teman. Nanti untuk bagian knalpotnya mungkin nanti diganti sama yang standar lagi. Coba kayak digas kayak. Nah jadi ada bunyi berisik teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar. Kita cek bareng-bareng teman-teman, kerusakannya di bagian mana dan apa aja. Kita cek bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Nah di sini kita lihat teman-teman, jadi untuk Peace Air yang ori itu di sini ada kodenya. Caltech ori. Iya Caltech ori. Jadi ada kodenya di rangka. Nah, kodenya jadi ini jadi H1K. Untuk bagian di rangkanya ini Caltech asli.
Oke teman-teman, kita lihat di sini jadi untuk bagian rumah koplingnya yang berisik. Nah, jadi untuk sepelang rumah koplingnya udah jauh. Kayaknya tadi untuk bagian koplingnya agak sedikit berisik ya. Nah nanti ini mungkin diakalinya kalau nggak ganti rumah, mungkin ganti kampas, pakai kampas kopling EPR. Gimana lagi, karena ini susah ya kalau mau diganti ngeset rumah sama kampasnya teman-teman. Nah pertama untuk kopling udah ketahuan. Kita lihat untuk bagian magnet. Oh, masih dibuka sama stoknya. Untuk bagian seal-sealnya kayaknya udah sedikit bocor, bukan sedikit lagi ya kayak banyak tuh, lihat teman-teman udah pada bocor. Seal gear, seal persenelang. Nah nanti ini kita ganti semua seal-sealnya sama yang baru biar lebih jos lagi. Pertama untuk bagian kopling sudah ketahuannya dari rumahnya aus. Kemudian nanti kita buka untuk bagian head sama manifold. Pokoknya kita belah semua, nanti kita cek satu persatu teman-teman. Nah ini teman-teman, kita lihat untuk bagian blok magnetnya. Ini untuk spoolnya masih ori, spool ori, cuma ini kotorannya banyak banget. Ini numpuk banget teman-teman, tuh tebal. Anjay, ini berapa tahun ini nggak pernah dibuka kayaknya. Nah untuk seal persenelang sama seal gear kena, udah kotor banget kotorannya. Untuk magnetnya masih mulus. Nah terus di sini teman-teman untuk bagian seal krikasnya udah aus. Kita lihat sini untuk bosnya, tuh bosnya udah gampang banget untuk coplok. Tuh nyoploknya udah gampang banget teman-teman. Jadi seal krikasnya udah keras, udah getas ya, udah keras teman-teman. Jadi udah nggak apa namanya, ngejepit untuk bagian bos koplernya. Jadi ini udah longgar banget tuh. Ini harusnya masuknya pas klek agak span. Kalau ini udah longgar tuh, udah gampang masuknya. Jadi nanti seal krikasnya pasti digantilah, kalau dibelah mesin pasti diganti seal krikasnya. Nah oke teman-teman, ini sudah kita belah semua mesinnya untuk piece air Caltech ini ya teman-teman. Nah jadi kita cek satu persatu untuk kerusakannya. Untuk pertama mungkin di bagian blok dulu, bagian depan. Oke, di bagian depan ini oversize-nya oversize 25. Oversize 25 Ya, cuman si pelangnya tuh udah banyak. Nah kita lihat di sini teman-teman, ini pistonnya udah baret. Nah ini bekas ngejim, baret, oversize 25. Ini oversize-nya 25. Nanti untuk blok berarti di quarter ya. Quarter aja. Ini masih standar. Untuk lubang-lubangnya masih standar. Lubang transfer, lubang bospot, exhaustnya kita lihat di dalam. Nah
Nah, ini exhaustnya masih standar, cuma ini banyak air teman-teman. Kita lihat di sini untuk bagian headnya. Nah, ini headnya jadi banyak air ketika kita pas buka untuk bagian bloknya. Jadi ini antara air sama oli kecampur ya, entah dari mana ini masuknya, mungkin dari karbu, kehujanan, atau Knalpot. dari knalpot juga bisa mungkin, karena knalpotnya jadi dia sistem kobra ke atas. Mungkin ada air yang masuk teman-teman. Nah, ini untuk blok. Jadi blok nanti kita quarter ke OS 50 ya. 50. Nanti kita cari dulu untuk pistonnya pakai oversize 50. Kemudian ini untuk bagian krik as, ini udah banyak banget kerak, numpuk kerak di sini teman-teman. Ini udah lama banget, mungkin nggak pernah dibongkar, dan sekalinya sekarang turun. Aduh, ini kita lihat untuk crankcase-nya kosong, kotor banget. Ini sampai oli mesin pun ini banyak kerak teman-teman, banyak daki ya. Daki basah. Banyak daki, ini pun banyak kerak untuk bagian crankcase. Ruang pembakaran primer di sini, kompresi primernya banyak banget kerak. Nanti kita pokoknya ini kita cleaning semua, dibersihin semua. Untuk stangnya agak kena teman-teman, udah kena ya. Nah, stangnya udah bunyi. Nanti stang sernya juga diganti. Kemudian lahar quick-cast, pasti lahar quick-cast sama seal quick-cast. Ini untuk seal quick-cast bagian kiri pun kita lihat tuh udah basah, kena ya. Pantas motornya tiap pagi udah susah hidup, setelannya ngempos kering. Jadi susah nyetingnya kalau seal quick-cast kiri bocor, apalagi yang kanan. Tadi yang kanan pun juga udah los. Nah, kemungkinan jadi oli mesin masuk dari seal quick-cast kanan ini teman-teman. Nah, oli mesin masuk dari sini karena ini sealnya udah haus, udah lobok tuh. Kita lihat untuk bagian dalamnya udah kepeng ya. Nah, udah sobek. Nah, itu untuk bagian tengah crankcase, berarti stang ganti, lahar quick-cast, seal quick-cast, seal yang lain. Untuk bagian krik itu kayak rasio cek rasionya udah full cut apa masih rasio sporty, karena ini kan motornya sporty teman-teman. Kita cek untuk gigi tiganya. Gigi satu yang mana kek? Gigi satu yang ini. Itu yang di situ aja sama. Ini. Gigi satu yang mana? Satu, yang dua yang mana? Yang dua bawah sini. Ini yang tiga nih. Nih. Nah, hitung yang tiganya. Ya, bingung dia bos. Tiga nih. Iya, tiga itu kan tadi udah dikasih tahu tiga. Gigi tiganya berapa? Jadi kita, nanti biar ketahuan. Hah? 19, berarti udah full cut ya. Cuma ini masih quick-cast panjang. Quick-castnya quick-cast panjang, cuma untuk rasionya rasio full cut. Gigi tiganya udah 19, 25. Coba itunya 25 ya. Pasti 25 sih. Kalau ini 19 pasti itu 25. Iya, diakurin lagi bos. Benar tuh ngitungnya 25 ya, berarti untuk rasio aman, udah pakai full cut. Untuk membran kayak cek masih aman. Membran masih aman. Tapi itu membran aman segitu, kayak bisa di setting, diperbaiki. Nah, untuk sekarang bagian kopling kita lihat di sini. Rumah kopling, kampas. Nah, itu rumah kopling sama kampasnya ambil.
Nah, kita analisa sama stoknya gimana. Nah, jadi untuk rumah kopling sama kampas, nah ini apa yang habis, di bagian mana yang habis, apakah di bagian kampas, apakah di bagian rumahnya. Oke, coba analisa. Pertama di bagian rumah tuh udah ada bekasnya tuh, ada bekas kampas, gopes. Terus di bagian kampasnya juga udah habis, sirip kampasnya tuh. Nah, jadi ini solusinya gimana? Pasti di FR-in aja pakai kampas FR. Nah, alasannya pakai kampas FR gimana? Irit, nggak usah ganti ini, tinggal di gedein aja ininya nih dikit. Ya, cuma resikonya kalau pakai kampas FR harus ngebubut kaki 4 itu ya teman-teman. Nah, ini kaki 4-nya. Jadi ini kaki 4-nya harus dibubut. Nah, kan kalau kampas FR tuh si diameter ininya tuh lebih kecil, jadi ini tuh harus dibabad. Nah, jadi ini dibubut kalau pakai kampas FR. Untuk bagian sirip dudukan rumah kampas ini digedein teman-teman. Nah, itu solusinya. Jadi cuma beli kampas aja, nanti ini bubut kaki 4 sama ngegedein si dudukan rumah kampas. Nah, kalau misalkan pengen yang standar, jadi belinya 2, rumah kampas, rumah kopling. Ini teman-teman, hose koplingnya harus ganti sama kampasnya juga teman-teman. Jadi 2, itu solusinya. Jadi tergantung irit yang mana atau lebih murah yang mana dan lebih enak yang mana. Kalau saya lebih nyaranin mending pakai kampas FR. Pertama cuma ngebubut ini ngebubut ini 30.000. Beli kampas FR yang biasa juga awet sekitar 60-70 ribuan. Kalau misalkan beli yang standar rumah kopling berapa? Rumah kopling sekitar karena rumah kopling nggak ada yang ori ya. Paling substitusinya pakai yang merek lokal sekitar harga 70-75. Kampasnya sekitar 100 lebih, itu udah lumayan lebih banyak dari pakai kampas FR. Tapi tergantung orangnya mau yang mana, nanti saya konfirmasi dulu. Saya nyesuaiin aja keinginan dan budget konsumennya teman-teman, maunya seperti apa saya ngikutin. Kalau dananya mentok diperirit ya bisa, kalau mau lebih enak pengen ke originalnya ya bisa gitu, saya ngikutin. Nah, kemudian apalagi wis, untuk bagian magnet aman, untuk bagian tutupnya juga aman. Mungkin tutupnya tetap pakai per kopling standar karena motornya juga standar, bloknya juga nggak akan diporting teman-teman. Nah, mungkin infonya seperti itu sampai di sini teman-teman. Jadi untuk info upgrade-annya ditunggu di next video ya, karena nanti ini dibersihin dulu, mau di quarter bloknya, kemudian nanti oh ya, untuk info lahar krikasnya mau pakai yang ori HS Yamaha, tapi kode HS ya teman-teman, bukan yang biasa. Rencananya mau pakai lahar krikas Ninja, cuma nyari-nyari pada kosong, jadi mungkin pakai yang ori Yamaha aja nggak apa-apa. Yang penting tipe HS yang biasa dipakai ke racking teman-teman. Nah, untuk seal gear, seal persneling, pokoknya seal parking semua nanti diganti ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa berkarya, jangan lupa berbagi ilmu teman-teman. Oke, kata-kata penting mah ulah bohong madang. Angger. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.